Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat bertasalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat aku, agama Kristen ada sebelum agama Islam. Ya, karena agama Islam adalah agama penyempurna dari agama sebelumnya, dan kitab suci Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab Injil yang ada atau kitab Zabur dan Taurat yang sebelumnya. Sahabat dakwah, berikut inilah kisah perdebatan antara Nabi Muhammad SAW dengan para pendeta. Sahabat aku, sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan dari Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Karena itulah janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, dari kami dan dari kamu, kemudian marilah kita bermuhabalah kepada Allah Ta'ala, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Quran Surat Al-Imran ayat 59-61. Sahabat dakwah, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwa suatu ketika kota Madinah kedatangan tamu orang Nasrani dari daerah Najran. Di antara mereka ada 14 orang yang merupakan pemuka dan tokoh agama di Najran. Dari 14 orang itu ada 3 orang yang menjadi tokoh sentral, yaitu Akib, gelarnya Abdul Masih, dia pemuka kaum yang memutuskan hasil musyawarah masyarakat. Dan kemudian ada Asyayid, dia pemimpin rombongan, nama aslinya adalah Al-Aiham. Dan yang ketiga ialah Abul Haristah bin Al-Qamah, dulunya orang Arab kemudian pindah ke Najran dan menjadi uskup di sana. Sahabat dakwah, ketika mereka sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat asar. Mereka kemudian masuk masjid dan sholat dengan menghadap ke timur. Asyayid dan Akib menjadi jubir mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sahabat dakwah, Asyayid dan Akib menjadi jubir mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kalian mau masuk Islam? Tanya Nabi Muhammad SAW. Kami telah masuk Islam sebelum kamu, jawab mereka. Dusta, kalian bukan orang Islam disebabkan kalian menganggap Allah punya anak, kalian menyembah salib dan makan babi, jawab Nabi Muhammad SAW. Jika Isa bukan anak Allah, lalu siapa ayahnya? Serombongan orang-orang Nasrani itu pun serempak mendebat Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan itu. Nabi Muhammad kemudian dengan tenang ia menjawab, bukankah kalian tahu yang namanya anak pasti punya kemiripan dengan bapaknya? Ya, tentu, jawab mereka. Bukankah kalian yakin Allah yang mewujudkan segala sesuatu, menjaganya dan memberi rizki mereka? Ya, kami yakin itu, mereka menjawab. Apakah Isa punya salah satu dari kemampuan itu? Tidak, jawab mereka. Beliau melanjutkan sabdanya, Allah menciptakan Isa di rahim
sesuai yang Dia kehendaki. Tuhan kita tidak butuh makan, minum, dan tidak berhadas. Ya, benar, jawab mereka. Bukankah Isa tumbuh di rahim ibunya sebagaimana para wanita mengalami hamil, kemudian dia melahirkan sebagaimana para wanita melahirkan anaknya? Lalu bagaimana mungkin kalian meyakini dia adalah anak Tuhan? Kemudian mereka terdiam dan Allah menurunkan ayat. Sahabat dakwah, Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Al-Imran ayat 59. Dan Surat Al-Imran ayat 47 yang berbunyi, demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Dan dalam surat Al-Mu'minun ayat 50, Allah berfirman, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai tanda kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air yang mengalir. Dan di dalam surat Al-Imran ayat 42, Allah juga berfirman, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di seluruh dunia. Sahabat dakwah, jelaslah sudah bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi utusan Allah yang membawa kitab Injil, dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla yang membawa kitab suci Al-Quran. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan kasana Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video dan komentar Anda, semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain.